Halo Sobat Penat, kenalin, gua Satria, biasanya dipanggil Bangsat. Gua Mimin GPC, yang bakal bawain cerita buat lu pada. Nah, gua kasih tahu nih buat lu yang nanya-nanya, ketikin aja cerita lu. Terus kalau udah, kirimin ke email kita. Nah, udah gua tulisin, gua punya cerita.id@gmail.com. Kasih judul yang benar. Kalau udah kirim, ntar yang kepilih gue balesin. Back to the story. Siapin makanan lo, udah mau mulai nih. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Hai teman-teman, salam hangat. Nama gue Sherin dan nama samaran gue adalah Erin. Sebenarnya sih ini sama aja ya, beda tipis doang. Oh iya, BTW, gue kelas 2 SMA. Lagi masa-masanya cari jati diri gitu deh. Mencari cowok cakep lah di sekolah gue. Oke, gue punya cerita yang lumayan menarik, yaitu tentang diri gue yang punya penyakit sedikit aneh. Biasa kita sebut OCD. Yap, gue mengidap penyakit OCD. Kalian tahu lah ya apa itu OCD. Kalau nggak tahu bisa cari aja di Google. Oke, mari kita lanjut. Awal mulai gue terkena penyakit OCD itu pas gue kelas 10 semester 2. Sebelumnya gue ini dulu anak yang normal seperti orang-orang pada umumnya. Tapi saat gue menginjak kelas 11, gue mulai ngerasa ada yang aneh di diri gue. Khususnya ya tingkah gue. Kalian tahu kan kalau OCD itu nggak melulu soal suka kerapian dan kebersihan, tapi bisa juga yang lainnya, kayak suka ngelakuin hal yang berulang-ulang kali. Nah, dari sinilah mulai terjadi keanehan dari diri gue. Gue mulai melakukan kegiatan sehari-hari dengan berulang-ulang. Contohnya cuci tangan. Gue pernah tuh cuci tangan sampai 10 kali lebih. Padahal mah, kalau orang normal 1 kali cuci tangan juga ya udah bersih lah. Ini gue sampai 10 kali lebih, coy. Sampai capek gue. Tapi kalau gue nggak ngelakuin, gue nggak secemas. Mikir terus dan dadanya tuh sesek banget, kayak ditimpa kolosal Titan. Bayangin deh, auto panic attack lah bawaannya. Seolah-olah isi kepala gue tuh bilang, ini tuh masih kotor, cuci lagi. Ini tuh gak bersih. Dan lain-lain pokoknya. Di pikiran itu rasanya kayak gak tenang banget. Dan gue kayak halusinasi rasanya. Bahkan hal yang random sekalipun gue lakuin. Misal nih, kalau gue jatuh cinta berkali-kali, OCD juga gak ya? Soalnya kalau direspon gue cemas sih. Canda, fokus lagi yuk. Kalau boleh jujur, awalnya gue nganggep semua ini biasa aja. Nanti juga hilang, gue mikirnya sih gitu. Tapi ini kok sampai berhari-hari, bahkan berbulan-bulan coy gue kayak gini. Sampai ada juga tuh saat gue mau ambil wudhu buat sholat. Kalau orang normal, wudhu itu 1 kali cukup. Lah gue wudhunya sampai berkali-kali cuy. Rasanya tuh gue kayak masih ragu, pengen ngulang wudhu lagi. Nah, gue ulang kan wudhunya dan tanpa sadar sampai 8 kali cuy. Rasanya kayak masih ragu juga tuh, pengen ngulang lagi dan lagi. Akhirnya gue kecapean, padahal buset dah, itu pakaian gue udah basah kuyup, kayak abis berendam di air terjun. Saking gak kuatnya berdiri di tempat wudhu, gue nangis jadi-jadinya. Nah, terus gue nemuin nenek gue yang lagi ngaji di kamarnya. Gue peluk dia tuh nenek gue sambil nangis dalam keadaan badan dan pakaian yang basah kuyup nan lepek. Mbah, aku gak iso wudhu. Piye iki? Ket mau gak iso wudhu. Nenek gue otomatis kaget dong. Barangkali surprise ulta ya kan? Terus nenek gue nanya, kenapa? Dalam keadaan kalut, gue gak bisa jawab apa-apa. Otomatis nenek gue nyuruh gue istighfar dan baca surat-surat pendek. Gue yang nangis, rasanya di lidah itu berat banget mau ngucapin istighfar. Gue sampai dituntun buat baca istighfar. Dan gue baca masih dalam kondisi nangis gak berhenti-henti. Ayah dan mama gue sampai kaget, terus mereka nanya ke gue kenapa. Gue jawab gini, Ma, aku gak iso wudhu ket mau. Rasanya tanganku udah get terus. Karena sama-sama bingung, mama gue inisiatif bawain minum sama baju ganti. Sedangkan ayah gue mulai manggil Pak Ustadz sama kiai kayak gitu deh. Ternyata ayah gue tuh sudah sadar kalau gue tuh ada yang aneh. Ya, dari cuci tangan berulang kali, bertanya-tanya berulang kali, menghitung uang berkali-kali, bahkan sampai wudhu berkali-kali. Kalau orang normal kan 1 kali udah cukup lah ya. Ini berulang kali tuh sampai 10 kali, lebih pernah. Pokoknya apa yang gue lakuin itu tuh seperti gak tenang, resah, takut gitu deh pokoknya. Gak berselang lama, Pak Ustadz datang tuh. Ayah gue cerita ke Pak Ustadz,
Dan gue masih sesenggukan di kamar sama nenek gue yang coba menenangi gue. Dan Pak Ustadz berusaha ngasih gue minum yang udah ada doanya. Bawaannya tuh pengen nge-tweet, "Air putih, please be nice." Akhirnya didoain dulu, baru deh gue disuruh minum. Lalu Pak Ustadz mulai baca doa dan tangan Pak Ustadz ada di atas kepala gue. Kayak dirukyah gitu deh. Gue masih sesenggukan dan pelan-pelan gue mulai tenang. Gak nangis lagi dan Pak Ustadz pun udah selesai baca doa. Terus Pak Ustadz bilang ke ayah gue kalau gue itu diganggu sama makhluk halus. Katanya makhluk halus itu tuh dari sekolahan yang jahil sama gue. Bejir. Kalau emang jahil mah jangan sama gue, sama prankster aja kek. Capek deh gue. Pak Ustadz bilang kalau gue gak boleh melamun, pikiran jangan sampai kosong, dan senantiasa berzikir. Akhirnya habis maghrib gue disuruh baca doa-doa khusus sama surat pendek. Pagi pun tiba, jreng. Gue gak inget kapan gue di kasur. Tiba-tiba gue udah di kasur gue. Padahal kan kemarin gue tidur di pangkuan nenek gue. Ya iyalah di kasur. Hehe, canda ya guys. Kalau di pangkuan nenek terus mah kasihan nenek, kesemutan lanjir. Yang bener aja. Rudy Gong. Apa sih ini, skripnya gak jelas banget. Sebel deh gue bacanya. Back to the topic. Gue bangun dengan mata yang bengkak. Fix efek nangis sih ini dari kemarin. Gue mulai ngelakuin aktivitas lagi. Setelah diinget-inget tuh omongan Pak Ustadz kemarin, ya gue jalin aja semua yang dibilang Pak Ustadz. Tapi entah kenapa nyatanya masih sama aja. Gue mau sholat zuhur dan ambil wudhunya tuh lama banget. Gue inget tuh dari jam 12 sampai jam 2 siang. Buset, ini mah tagihan air bakalan kacau sih. Gue pikir gue udah sembuh, nyatanya belum. Gimana sih nih, kok rukiahnya gak ngaruh ya? Kebetulan mama gue lihat, gue langsung ditarik menjauh dari tempat wudhu. Tapi gue masih bersikukuh buat wudhu lagi. Dan mama gue juga maksa gue untuk menjauh sambil berkata, tenang, istighfar. Gue pun narik nafas panjang lalu gue mulai tenang. Tiba-tiba lemes kedinginan. Meskipun pada akhirnya gue wudhu sambil ditemenin mama. Selesai sholat zuhur, gue pun tiduran di kamar. Niatnya sih tidur biar gue bisa nenangin pikiran. Soalnya orang di rumah gak tega ngeliat gue bertingkah aneh begini setiap hari. Samar-samar gue dengar mama gue teleponan sama ayah gue. Katanya mereka mau bawa gue ke psikiater untuk cek kondisi fisik dan mental gue. Bejir! Apakah gue bakal jadi Joker? Hell no! Jujur aja nih, gue yang dengar itu cuma bisa pasrah karena gue sudah gak ada energi. Badan gue lemas, tatapan mata kosong, pikiran pusing. Gue sampai berpikir apa gue gila ya. Terus mama gue tiba-tiba masuk ke kamar gue dan bilang kalau dia mau bawa gue ke psikiater. Gue yang di posisi masih tiduran hanya bisa mengangguk dan nangis. Jujur gue gak sanggup begini terus. Dan mama juga khawatir kalau gue terus-terusan begini. Mama bilang ke gue kalau mereka pengen gue sembuh. Dan gue pun nurut, dalam hati gue juga pengen sembuh lah, biar bisa kayak orang-orang pada umumnya. Pada hari Rabu gue pun diantar ke psikiater buat konsultasi. Di sana antri sambil nunggu nama gue dipanggil. Nah pas lagi nunggu antrian, gue dilirik tuh sama orang-orang di sekitar gue sambil bisik-bisik. Entah apalah yang mereka obrolin, gue gak peduli. Gue sih mencoba untuk cuek aja ya. Dan gak lama kemudian nama gue dipanggil. Gue masuk ruangan ditemenin mama. Gue ditanya tuh sama dokter. Dan di sini gue berusaha menjelaskan apa yang selama ini gue rasain. Cemas berlebihan, sedih, resah, bingung, dan lain-lain. Terus gue dikasih obat sama dokter. Kayak sini obat penenang gitu ya. Dokter bilang kontrol lagi di minggu depan gitu. Bahkan sampai saat ini gue masih ingat perkataan dokter. Katanya gue gak boleh cemas berlebihan. Dan kata dokter kemungkinan gue lama sembuhnya, butuh waktu. Dan gue nanya dong, tapi saya masih bisa sembuh kan dok? Dokternya jawab, bisa, pasti bisa. Itu tergantung dirimu sendiri, kamu harus berpikir positif. Lalu kami pun pulang ke rumah. Sampai di rumah gue tiduran lagi di kasur. Tapi sebelum tidur gue minum tuh obatnya. Dan gak lama gue terlelap. Berbulan-bulan berlalu. Selama 2 minggu sekali gue kontrol ke psikiater. Dan pada bulan ke-6 gue masih kontrol juga ke psikiater. Dikasih obat, bahkan kata-kata semangat dari dokter. So, lama-kelamaan tingkah laku gue mulai normal. Tapi tiba-tiba kadang gue kambuh lagi. Pokoknya naik turun gitu deh. Oh iya, di sini gue izin 3 hari gak sekolah buat istirahat. Dan gue juga cerita ke teman-teman terdekat gue lewat HP. Kalau gue ke psikiater dan temen gue semuanya pada kaget dong. Nanya, kenapa? Kok bisa masuk psikiater? Dan di situ gue jelasin lah kondisi gue. Dan temen-temen gue gak ada capek-capeknya ngasih semangat ke gue. Mama yang masih khawatir sama gue pun nelfon kiai dari kota besar. Karena dia merasa kalau dari psikiater itu kurang cukup. Mama meluk gue sambil dia bilang, dia pengen gue sembuh. Lalu
Katanya Pak Ustadz, gue harus zikir terus dan berpikir positif. Di sini gue sadar kalau gue harus melawan rasa cemas, resah, sesak, sedih dan bingung gue. Dan kata Pak Ustadz, gue harus semangat. Pak Ustadz berusaha bacain doa dengan masuk ngerukyah gue. Gue ikuti aja semua prosesnya. Keesokan harinya dan seterusnya, tingkah laku gue mulai normal sedikit-sedikit. Tapi ya gitu deh, kadang juga masih kambuh. Dan pada akhirnya gue pun bisa mengatasi semuanya dengan semangat dari dokter, Pak Ustadz, orang tua, serta teman-teman gue. Gue pun mulai merawan rasa-rasa cemas gue. Gue mulai rajin berzikir, baca Al-Quran, dan tidak melamun. Gue punya prinsip untuk ingin sembuh dan semangat. Akhirnya setelah berbulan-bulan berlalu, gue pun sembuh dan bertingkah laku normal seperti orang pada umumnya. Ya, dari pelajaran ini gue sadar kalau menjaga keimanan itu sangat penting sekali. Dan juga berpikiran positif dan berkonsultasi ke psikiater, menurutku itu hal yang wajar bagi kita. Bukan karena kita gila, tapi karena kita ingin berobat untuk sembuh dari mental dan fisik kita yang terganggu. Gimana ceritanya? Suka nggak? Kalau lu suka, jangan lupa subscribe ke channel kita ya. Bye!